Mas, ada yang mau nanya nih. Begini, apakah menikah dulu baru punya rumah atau punya rumah dulu baru melamar perempuan? Hei Mas, aku kasih tahu satu ya. Salah satu hal yang paling buruk dalam berumah tangga adalah nebeng di rumah mertua. Perempuan atau laki-laki itu harus dididik dan dibesarkan seperti anak kecil setelah menikah. Bayangkan saja ya, dia hidup dalam tekanan dan dia hidup dalam dua jenis manusia. Baik di depan mertua, tapi cemberut di depan suami atau istri. Jadi para lelaki sebaiknya kalau berbicara menikah, satu yang harus kalian siapkan dulu adalah rumah. Rumah adalah tempat kita membangun rumah tangga. Tidak ada tempat lain untuk membangun rumah tangga. Namanya juga rumah tangga, rumah dan tangga. Di dalam rumah tangga kita sudah menyiapkan rumah. Jadi kita hanya mempersiapkan tangga, masalah-masalah yang setiap harinya muncul setelah menikah. Jadi jangan berpikir enak-enak saja setelah menikah. Tetapi kita harus mempersiapkan dua hal tersebut, rumah dan tangga. Jadi kalaupun tidak punya uang atau belum punya uang dalam berumah tangga, sebaiknya memang harus jauh-jauh dari yang namanya mertua. Maksudnya itu tidak jauh dalam hal fisik dan pikiran ya. Maksudnya adalah tempat tinggalnya jangan terlalu dekat. Karena itu toksik banget. Serius. Tidak ada perempuan atau laki-laki yang ingin diintervensi oleh orang lain kecuali pasangannya. Bayangkan ya, kita hidup, misalnya kita belum punya rumah nih, kita hidup dalam rumah tangga dan di dalam rumah tangga itu ada rumah tangga lagi, ada rumah tangga lagi. Kebayang gak sih beribetnya? Uang 100.000 saja sebenarnya itu mudah, tetapi akan menjadi lebih berat keluarnya kalau berumah tangga di dalam rumah tangga. Paham kan maksud aku? Jadi tidak ada kesenangan sedikit pun di dalamnya. Sebaik-baiknya mertua, sejahat-jahatnya mertua, atau seramah-ramahnya mertua, itu akan tidak terasa ramah kalau tinggal dengan menantunya atau yang menantu yang tinggal bersama dengan mertua. Percaya deh. Jadi boleh terlambat menikah asal punya rumah dulu. Karena rumah adalah pondasi awal dalam berumah tangga. Tidak pedulilah nanti bagaimana masalah dalam rumah tangga. Namanya juga rumah tangga kan selalu ada masalah. Jadi jangan terlalu berpikir enak-enaknya saja. Kayak Siska Cole atau siapa gitu. Hei. Kalau tidak ada masalahnya dalam rumah tangga itu bukan namanya rumah tangga. Itu namanya main-main rumah tangga. Ya begitulah. Tapi perlukah rumah itu besar dalam rumah tangga? Tidak perlu juga besar. Yang penting terpisah. Itu menurut aku ya. Tapi yang paling penting juga dalam berumah tangga itu adalah kita harus punya semacam niat untuk membeli rumah. Karena rumah adalah tempatnya rumah tangga untuk dibangun. Jadi enak-enak lah kalau kita punya rumah itu mau kecil atau mau besar atau mau ngontrak aja dulu tidak masalah. Yang penting kita itu membangun rumah tangga dengan sistem rumah tangga yang terpisah. Jadi tidak bersama dengan orang lain. Jadi mau marah sama istri atau marah sama suami, mau marah sama anak itu kita bebas-bebas aja. Karena kan kita punya dunia sendiri gitu ya. Jadi beda dengan kalau kita menikah nih, baru kita nebeng sama mertua ya. Karena apa ya? Karena semangat gitu ya, mau menikah karena ibadah gitu ya. Tidak ada ibadah yang lebih khusyuk itu kalau bukan ibadah dalam keadaan ketenangan.
Tapi ada kok teman sekarang kan yang baik-baik saja, rumah mahal hanya yang walaupun harus mereka kita tinggal lakukan? dengan Ya, mertua atau namanya keluarga. juga Ya hidup, ada bosku. sih. Tidak ada yang murah, Bagi orang tidak yang ada yang benar-benar gratis, mau kecuali beradaptasi kamu itu dengan hal dilahirkan itu, dari karena bangsawan keadaan atau kan, sultan gitu. mana gitu ya. Jadi Tapi menurut langsung saya dikasih bahwa rumah oleh orang rumah tua itu atau memang warisan. penting Tapi untuk kalau langsung kamu rumah tangga tidak kita malu sendiri, gitu ya, mau bolehlah itu satu terima kamar, itu. mau itu dua Tapi kamar, kalau mau memang tidak ada kamar punya, pun ya itu yang penting harus terpisah. direncanakan dari Karena awal gitu. Rawan banget Jadi loh kesehatan mental itu menurut saya apa ya, jangan terlalu ditekan, juga terburu-buru disakiti untuk dalam berbicara berumah tentang menikah tangga karena ingin kalau kita ngomong sama orang. Belum apa lagi gitu, itu ingin masalah punya anak makanan atau iri-irian di dalamnya. sama orang lain gitu. Nggak masak misalnya. Kesehatan, Ataukah nggak cuci kesehatan piring gitu. mental itu jauh lebih penting Karena istri daripada atau istri-istri kita itu ini kesehatan laki-laki. jasmani. Karena istri kita juga itu punya begini, bukan juga lebih sebenarnya penting punya sih, tapi kehidupan sama-sama yang layak pentingnya sebelum kita ambil. gitu. Jadi pada saat salah satu kita yang bawa mendamaikan dia dalam rumah itu, tangga setelah kalian kemudian menikah tertekan nanti batinnya. adalah Mungkin karena adanya tempat mereka itu bertahan karena untuk cinta kita ya, saling atau curhat, karena ada berkeluh anak gitu kesah, ya. Tapi mencari secara solusi psikologi, dalam setiap mereka itu masalah tidak dalam terlalu rumah bahagia tangga gitu. dan Walaupun tempat di kita dalam bercengkrama rumah tangga yang ada secara mertua free itu gitu, bergelimangan tidak harta. ada malu-maluan Tapi saya gitu, rasa mau pegang tangan itu istri tidak atau cukup suami tidak membuat malu suatu gitu. kebahagiaan yang benar-benar dirasakan dari dalam gitu. Ya yang aku sarankan ya minimal terpisahlah dengan mertua. Aku juga mau cerita nih, ada punya teman kan, istrinya dulu itu memang dalam keadaan keluarga yang ekonomi tidak cukup gitu ya. Kemudian laki-lakinya dengan ekonomi yang cukup gitu. Jadi akhirnya istrinya itu dibawalah ke rumah mertuanya, ke rumah ke rumah si cowok lah gitu ceritanya. Awal-awalnya ya ceweknya itu ya senang, namanya udah disediain semuanya kan. Tapi yang jadi masalah adalah orang tua kita itu pengen rasanya anaknya itu mandiri gitu ya, berusaha untuk bagaimana sih menjalani hidup dengan benar-benar dijalani layaknya rumah tangga yang lain. Jadi akhirnya yang awalnya mertuanya itu asik dan baik, lama-lama kok mulai berubah gitu ya. Tidak juga sih langsung marah sama anaknya gitu ya, tidak juga langsung marah sama menantunya gitu, tapi secara realnya bahwa orang tua itu menginginkan anaknya itu hebat gitu ya, hebat dalam artian dia punya rumah sendiri, mobil sendiri, kendaraan sendiri, dan artinya punya pencapaian-pencapaian tertentu. Walaupun ibu mertua biasanya itu lebih senang kalau anaknya itu masih di rumah. Tapi di balik itu semua akan ada waktu bahwa menantunya itu, misalnya ceweknya itu akan tersinggung dengan sikap orang-orang di dalam rumah tersebut, baik itu mertuanya, bapak mertuanya, atau iparnya gitu. Karena memang keadaan seperti ini nih akan memicu namanya masalah. Masalah dalam rumah tangga yang paling berat memang adalah ekonomi seperti yang saya bilang tadi. Termasuk di dalamnya adalah ada atau tidaknya rumah tempat mereka tinggal untuk membangun suatu kehidupan yang walaupun itu tidak lebih baik, tetapi sedikit melegakan satu masalah gitu ya. Memang dalam berumah tangga juga itu bukan hanya satu masalah yang timbul, yaitu banyak sekali masalah. Mulai dari A sampai Z itu ada semua. Tapi maksudnya saya itu tidak bisa juga semerta-merta kita bisa menyelesaikan segala masalah yang ada dalam rumah tangga itu kali dalam satu waktu ya. Minimal masalah-masalah yang mendasar seperti punya rumah itu memang sepatutnya dan sewajarnya harus dimiliki oleh setiap orang. Saya ingin memberitahukan ke teman-teman yang lain juga sebelum membicarakan tentang menikah, karena menikah kan hal-hal yang serius ya. Jadi sebaiknya memang survei dulu ke teman-teman yang lain, bagaimana enaknya. Apakah itu enak tinggal di rumah sendiri ataukah enaknya tinggal di rumah mertua. Enaknya tinggal di mertua itu semua serba terjamin gitu. Walaupun anaknya nih, misalnya anaknya laki-laki nih belum punya pekerjaan, jadi pasti itu semua kebutuhan itu akan ditanggung oleh pihak
orang tua laki-laki. Tidak mungkin kan pergi minta ke pihak perempuan, walaupun juga dari pihak perempuan juga akan membantu, tapi tidak banyak. Seberapa lama sih keadaan itu bisa bertahan? Ya nggak lama juga kan. Jadi ya sebaiknya memang harus benar-benar dipikirkan. Jadi intinya begini, mau punya rumah atau pengen menikah itu sama-sama baik ya. Tapi alangkah baiknya pada saat kita membawa anak orang keluar dari rumah orang tuanya, kita itu sudah menyiapkan rumah untuk mereka. Kita sudah siap menjalani hidup baru, semangat baru, dengan tantangan baru yang kita sudah siap untuk mencari solusinya. Dan tempat untuk mencari solusi yang terbaik adalah dalam keadaan ketenangan, kedamaian pikiran, serta kondisi keadaan sekitar yang nyaman. Dan kondisi yang saya maksud ini adalah bahwa kita punya tempat sendiri gitu ya. Tidak ada intervensi dari manapun, baik dari mertua sendiri, orang tua kita sendiri. Jadi istri kita juga itu punya mental yang bagus dalam mengurus rumah tangga secara internal ya. Baik itu mengurus anak atau mengurus keuangan gitu. Jadi ya, it's okay lah. Tapi jangan lupa ya, dalam berumah tangga juga itu ada hal-hal lain yang harus dicarikan solusinya, termasuk keuangan. Rumah itu adalah juga tempat pengganti bank ya menurut saya ya. Bisa kita tempat menyimpan hal-hal yang bermanfaat seperti barang-barang investasi dan sebagainya. Jadi jangan menyimpan barang-barang itu di rumah orang tua atau mertua ya, karena itu tidak aman. Jadi nanti itu akan, bukannya kita pelit ya, tapi kan namanya juga kan kita memulai hidup nih. Jadi kita harus realistis juga dalam menghadapi segala-segalanya. Oke guys, maka segeralah beli rumah karena itu bagus.